Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yowan Baktiar dari Universitas Islam Kadiri semester 8 kelas B1. Di sini saya mau membahas hukum media pada pertemuan yang kelima. Yang pertama yaitu tentang sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan, maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran, koran, dan yang lain-lain. Berikut ada tabel sejarah perkembangan media massa. Yang pertama yaitu penemunya Johann Gutenberg, temuan alat mesin cetak dengan keterangan digunakan untuk mencetak surat kabar dan selebaran. Yang kedua yaitu Samuel Morse, temuan alat telegraf, keterangan digunakan untuk dikirimkan pesan dari Washington DC ke Baltimore. Yang ketiga yaitu penemunya dari Alexander Graham Bell dengan temuan telepon, digunakan untuk mengirimkan pesan melalui pesawat telepon dengan nirkabel. Yang keempat yaitu Heinrich Rudolf Hertz, yaitu dengan penemuannya gelombang radio, energi dapat dikirim tanpa melalui kabel. Yang kelima yaitu Guglielmo Marconi dengan temuan radio, namun belum diakui di Italia. Kemudian ia pindah ke Inggris tahun 1896, hingga 5 tahun kemudian sinyal menjangkau Amerika. Slide selanjutnya, perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Bahkan dalam kajian pers secara umum yang bukan kajian hukum, baik dari sisi sejarah, politik, dan komunikasi politik, para penulis akan mengabaikan dan memberi porsi yang sedikit pada pers penyiaran. Namun dengan makin berkembangnya media penyiaran, juga berkembang kajian media penyiaran dan media cetak. Slide selanjutnya, beberapa penyebab mengapa terjadi ketimpangan atau ketertinggalan dunia penyiaran dibandingkan dengan dunia jurnalistik cetak. Yang pertama yaitu pers cetak lahir lebih dahulu daripada pers penyiaran. Karena lembaga pers cetak memang lebih dahulu lahir daripada lembaga penyiaran, hal ini bukan merupakan kasus istimewa lagi di Indonesia. Karena perkembangan teknologi penyiaran memang baru ditemukan sekitar 4 abad setelah teknologi cetak. Yang kedua itu sejak masa kemerdekaan, media penyiaran di Indonesia berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pemerintah, sehingga pers penyiaran juga merupakan pers pemerintah. Pers penyiaran yang berorientasi kepada pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum dan politik dengan pemerintah. Sebaliknya, pers cetak memiliki banyak persoalan dengan hukum dan politik dalam berhadapan dengan pemerintah. Karena itu, pers cetak memerlukan semacam perlindungan hukum yang lebih pasti. Slide selanjutnya. Dengan kata lain, media cetak berada pada lorong yang penuh resiko berhadapan dengan pemerintah maupun masyarakat. Sementara media penyiaran berada pada lorong yang tidak berhadapan dengan keduanya. Inilah yang menjelaskan mengapa hukum media yang berkembang di Indonesia adalah hukum pers cetak saja. Yang selanjutnya C. Sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Batavia Knowles tahun 1744. 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Selanjutnya, kapan sejarah pers Indonesia dimulai? Sejarah pers di Indonesia dimulai sejak berdirinya koran pertama tahun 1744. Maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu
kala pemerintah Hindia Belanda memberikan Reglement of the Drukwerken in Netherlands di tahun 1856. Selanjutnya, secara umum sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1,5 abad sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke-21 diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Mungkin meskipun terdapat pasang surut, namun secara umum pengekangan lebih menonjol daripada kebebasannya. Selanjutnya, isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia bisa dibedakan dalam beberapa materi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif. Sensor preventif adalah sensor yang dilakukan sebelum sebuah media diterbitkan. Yang kedua yaitu hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menutup dan membredel sebuah media. Yang ketiga yaitu hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin, dan sebaliknya juga mewajibkan media untuk mendapatkan izin sebelum menerbitkan medianya. Yang keempat yaitu hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Selanjutnya, dilihat dari surat peraturannya, sejarah hukum media dapat dibagi dalam 3 periode. Pertama, periode sensor preventif. Periode ini dimulai sejak keluar peraturan pertama tentang pers yang mengatur sensor preventif sampai dicabutnya peraturan ini pada tahun 1956 sampai 1906 dan dilanjutkan pada zaman Jepang 1942 sampai 1945. Yang kedua yaitu periode perizinan atau pemberedelan. Periode ini berlangsung sejak kedatangan Jepang pada tahun 1940 sampai 1942 dan kemudian berlanjut ketika terjadi pemberedelan ke-13 penerbit pada masa akhir demokrasi liberal sampai berakhirnya Orde Baru pada tahun 1957 sampai tahun 98. Yang ketiga yaitu periode kebebasan pers. Periode ini dimulai sejak Republik Indonesia diproklamasikan hingga menjelang berakhirnya demokrasi liberal dan dilanjutkan dengan pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Dari semua ketiga periode tersebut tidak dalam satu perbatasan waktu yang ketat, karena pada masa yang disebut sebagai masa kebebasan pers terdapat upaya-upaya untuk mengekang pers. Pada masa sensor preventif juga terdapat pemberedelan. Bagian periode ini juga tidak dibatasi oleh periodisasi kekuasaan politik, sebab pergantian penguasaan politik baik masa penjajahan Belanda atau Jepang maupun masa kemerdekaan Orde Baru atau Orde Lama masing-masing memiliki kesamaan dalam melihat persamaan pers. Perbedaannya terdapat pada gradasi bukan pada substansi. Yang D, media cetak dan media penyiaran. Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam penggunaan alat untuk menyampaikan pesan pada massa. Media cetak dalam menyampaikan pesan pada massa atau khalayak dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas, sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi baik berupa suara atau audio maupun suara dan gambar, audio dan visual. Pesan berupa suara atau suara dan gambar tadi kemudian didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Hanya frekuensi gelombang radio ini secara hukum dinyatakan milik publik. Oleh karena media penyiaran menggunakan fasilitas publik dan distribusinya, maka media ini memperoleh perlakuan yang lebih ketat di mata hukum, sedangkan media cetak lebih longgar. Perbedaan media cetak dan media penyiaran juga terjadi dalam bidang pers. Istilah pers cetak dan pers penyiaran tidak dapat digunakan secara bergantian, sebab istilah pers atau cetak memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan pers penyiaran.
Selanjutnya yang terakhir yaitu slide terakhir. Meskipun ada kesamaan dan perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran, namun keduanya memiliki prinsip dasar atau asas-asas yang sama. Dilihat dari asas-asasnya, perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran lebih merupakan perbedaan gradasi. Meskipun dalam tingkat teknis perbedaan ini bisa sangat tajam, terutama bila dilihat dari sumber hukumnya. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Yang pertama, apa bedanya media cetak dan media penyiaran? Yang kedua yaitu mengapa media harus diatur? Yang ketiga, apakah itu hukum pers, hukum komunikasi, atau hukum media massa? Yang keempat yaitu hukum pers meliputi beberapa pengertian dan jelaskan. Untuk jawabannya ada di video tersendiri, dan untuk menyampaikan presentasi ini pada pertemuan kelima saya rasa cukup. Dan demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.